Hai, selamat pagi. Sekarang jam 4.47 waktu Indonesia Barat. Berarti kalau di sini Wita sekitar 5.57. Kita udah nyampe di Baraka ya. Baraka itu sekitar 15 menit atau setengah jam yang lalu. Dan sekarang kita lagi loading barang ke truk untuk selanjutnya ke Desa Karangan. Nah, waktu tempuh ke Desa Karangan dari Baraka itu mungkin sekitar sejam setengah atau mungkin 2 jam. Cuaca terpantau berawan, mudah-mudahan nggak hujan ya. Dan oke, nanti kita cerita lagi di trek. Sekarang setengah 7 kita mau berangkat ke Desa Karangan menggunakan truk. Dan total nih ada berapa orang nih? Kita sekitar 17-an orang. Semua udah pada siap nih untuk rantai Mario. Oke, sampai ketemu di Desa Karangan. Sedikit informasi tentang Gunung Latimojong. Gunung Latimojong terletak di Pulau Sulawesi dan gunung ini merupakan gunung tertinggi di Sulawesi Selatan, khususnya di Pulau Sulawesi dengan ketinggian 3.478 mdpl. Di bagian barat Gunung Latimojong adalah Kabupaten Nrekang, di sebelah utara Kabupaten Tanah Toraja, di sebelah selatan Kabupaten Sindereng Rapang, dan di sebelah timur seluruhnya wilayah Kabupaten Luwu. Rangkaian pegunungan ini bukan merupakan gunung berapi seperti gunung-gunung lainnya yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Pegunungan Latimojong diketahui memiliki 7 puncak dan masing-masing puncak memiliki namanya sendiri. Buntu Rantai Mario sebagai titik tertinggi di Pulau Sulawesi, diikuti oleh Buntu Nenek Mori sebagai titik tertinggi kedua, dan puncak-puncak lainnya yaitu Buntu Sinaji, Buntu Sikolong, Buntu Rantai Kambola, Buntu Bajaja, dan Buntu Latimojong. Latimojong juga bagian dari 7 puncak tertinggi di Indonesia atau bahasa kerennya Seven Summit of Indonesia, mewakili Pulau Sulawesi. Dan untuk titik awal pendakian dimulai dari Desa Karangan, dan untuk sampai ke puncak Rantai Mario terdapat 7 pos pendakian. Terdapat 3 area camp yang saya rekomendasikan karena dekat dengan sumber air, yaitu pos 2 di samping aliran sungai, pos 5 kurang lebih 100 meter dari sumber air, dan pos 7 mungkin sekitar 5 meter dari area camp. Puncaknya sendiri ditandai dengan sebuah tugu triangulasi di tengah-tengah lahan yang cukup datar, bertuliskan Puncak Rantai Mario. Sayangnya kemarin saya dan teman-teman summit kesiangan sehingga kita tidak mendapatkan pemandangan puncak-puncak yang lain melainkan pemandangan tembok putih. Mungkin hanya ini yang bisa saya bahas tentang Gunung Latimojong. Untuk lebih detailnya bisa langsung cari tahu informasi di internet atau datang langsung ke base camp Gunung Latimojong untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Jika ada salah kata dan ucap dalam penjelasan di atas, mohon dimaafkan. Mari kita lanjut petualangan Gunung Latimojong. Yo, sekarang jam 8 pas. Jadi kita perjalanan dari KPA apa ya, gue lupa, sampai ke Dusun Karangan ini tuh 1,5 jam kita pakai truk. Dan pemandangan selama perjalanan itu benar-benar mantap. Jadi sekarang kita mau ke base camp dulu, mau repacking, baru kita mulai start packing. Mudah-mudahan gak kesiangan dan yang di atas sebelum akhir. Ayo kita lanjut. Gimana men? Capek ya? Anjir. Tanya dong. Di sini simaksi berapa per orang? Beda-beda. Beda-beda. Iya. Oh. Kan ada di sini. Mana? Lihat. Kalau Nrekang 15, luar Nrekang 20. Oh, kalau di 35. 35. 150. Oh gitu. Jadi di sini di kartu ini ada tulisan kalau untuk orang Nrekang 15.000, luar Nrekang 20, luar Sulsel 35, dan WNA itu 150. Beda kan namanya. Mantap. Oke. Nah, ini dari pos registrasi kita naik sedikit ke area base camp nih. Tempat parkir motor di situ. Nah, di sini tuh ada sungai kecil di sini.
Sungai Permisi. Sungai kecil di sini. Nah, ada wisata main pelampung juga nih. Dan sini bisa glamping juga. Lihat, ada beberapa pendaki yang ngecamp cuma di bawah sini dan suasananya enak banget di sini. Ini base camp yang oke, yang gue pernah datengin nih. Cakep ya. Airnya bersih lagi. Mantap. Oke, kita repacking dulu. Hah? XXL? L nya apa L? Yap, sekarang jam apa ya? Sekarang jam 10:09. Tadinya kita mau trekking jam 10, cuman karena semua mungkin baru selesai prepare. Jadi sebentar lagi kita mau trekking, mungkin sekitar jam 10:15. Nah, kondisi cuaca agak berawan, mudah-mudahan nggak hujan. Dan estimasi kita nyampe di pos 5 itu tempat camp itu sekitar 5 sampai 6 jam. Gitulah. Oke. Tempat di sini indah banget, guys. Indah banget. Oke, sampai ketemu di trek. Sebelumnya kita ada sedikit mengakibatkan trek siang, tapi kita semuanya aman sampai tujuan dan kembali semua selamat. Untuk sebelum pendakian saya akan menjelaskan lebih dahulu. Untuk jalurnya sendiri kita ada 7 pos. Setiap posnya estimasi kurang lebih 1 jam sampai 2 jam. Untuk dari sini sampai pos 2 jalurnya masih lumayan enak. Dari pos 2 ke atas itu jalurnya cukup terjal. Dari pos 1 ke pos 2 itu kita turun, nanti pas baliknya bakalan air karena naik. Untuk trek terparah dari pos 2 ke pos 3 itu bakalan tanjakan terus. Itu trek terlama juga, trek terpanjang kurang lebih 3 jam. Untuk makan siang nanti kita di pos 3 ya. Untuk selanjutnya area camp di pos 5 ada mata air, cuman lumayan jauh, nanti bisa titip ke porter untuk ambil air atau ke teman-teman yang ada di lapangan nanti. Untuk summitnya kita estimasi besok, karena kita trek siang otomatis nyampe tempat camp itu estimasi paling lambat jam 7, paling cepat jam 5. Jadi kemungkinan kita summit siang, tergantung fisik teman-teman. Soalnya kalau kita summitin pagi, fisik teman-teman udah pasti ngedrop. Yang khawatirnya nanti malah nggak nyampe puncak. Lebih baik kita summit siang tapi nyampe puncak daripada summit pagi kita nggak nyampe puncak karena fisiknya drop. Karena tujuan teman-teman ini mustahil kalau bukan puncak. Dari pos 5 ke puncak berapa estimasinya? 4 jam, estimasinya 4 jam. Okay. Tapi sebelum puncak juga di pos 7 ada mata air situ. Kalau karena kemarin habis hujan kan, jadi ada mata air di situ, bisa ngambil air. Nanti juga di Rantai Mario. Rantai musuh. Ojek lagi mojok. Oke, tadi ojek tuh cuman sekitar 10 menit, 15 menit. Dan ternyata dari batas ojek ke pos 1 tuh masih lumayan jauh. Mungkin kira-kira sekitar sejam lah. Tergantung dari kita juga nge-tracknya gimana. Oke guys. Pos 1 di sini nih. Masih lumayan ngetreknya. Gas. Guys, kita dari bawah sini tadi. Jalan, muter, nanjak.
Mantap, mantap ya. Jadi setengah jam dari pos ojek, kita jalan kaki sampai di pos 1 Buntu Kacilin. Oke, ke atas kita di sana deh. Oke, lanjut dulu ya. Tatanan pegunungannya keren banget. Oh. Ini kita akan masuk hutan. Jadi dari pondok itu kita masuk, terus turun lembah, dapat sungai, pos 2, naik lagi. Gas. Sekarang jam 11.17, kita mulai trekking ke pos 2. Estimasi waktu ke pos 2 berapa lama ya Bang? Lebih 1 jam. 1 jam, kurang lebih 1 jam setengah, 1 jam lebih lah, lebih dari 1 jam, ya, ke pos 2. Oke, lanjut trek. Di awal trek langsung negasi tanjakan, mamam. Oke, kita tetap lanjut apapun jenis treknya. Mantap. Ini trek dari pos 1 ke pos 2. Vegetasinya lumayan tertutup, jadi nggak terlalu terik. Kalau tadi dari pos ojek ke pos 1 tuh kebun kopi, jadi agak kebuka dan terik, nanjak lagi, jadi gak capek. Oke, kita lanjut ke pos 2. Kalau ketemu kursi ini, berarti ke pos 2 itu tinggal lurus ke bawah, turun sampai di pos 2. Habis itu baru nanjak ke pos 3. Katanya sih areal tanjakan pos 2 ke pos 3. Oke, kita istirahat sebentar, habis itu kita lanjut ke pos 2. Terus oke, kita udah sampai di pos 2. Sini ada sumber air yang melimpah nih. Pos 2. Pos 2 Sarung Papak. Oke, kita istirahat dulu bentar. Oh ya, estimasi waktu dari pos 1 tadi kurang lebih 50 menit. Ya, 50 menit. Tadi kita jalan jam 11.17, sekarang jam 12.03.
Kita istirahat dulu. Sekarang 12.27, kita melanjutkan perjalanan ke pos 3. Estimasi kemungkinan sejam atau sejam setengah. Kita lihat aja karena medannya sangat-sangat terjal. Dari pos 2 kita melanjutkan ke pos 3 dan treknya disinilah yang paling sulit. Tuh, nanjak pol, belum lagi nanti ada webbing. Nice. Jadi baru mulai. Baru 5 langkah nih, udah langsung tanjakan sama webbing. Kan, ini baru pertama nih. Mantap. Mantap guys. Saran gua dari pos 2 ke pos 3 pas naik, jangan pernah sekali-sekali melihat ke atas. Karena apa? Langsung nih lihat, hampir 90 derajat. Tuh, Parah. bawah juga hampir 90 derajat. Baru pertama nih. Gokil Latimojong. Mantap, mantap, mantap. Tati. Ini treknya mirip-mirip Salak lah ya. Tuh. Full nanjak perakarnya. Tahu kita memiliki kemampuan perakaran. Ini hati-hati guys. Akhirnya setelah ini tanjakan terakhir ini, kita sampai di atas punggungannya dan ternyata setelah nanjak, kalau udah dapat landai begini, tandanya pos 3 tuh di depan. Yuk, kita ke pos 3. Kita ke pos 3 ini kita mau makan siang. Yuhu, pos 3. Jadi estimasi dari
pos 2 ke pos 3 ini sekitar 45 menit. 45 menit. Mantap. Oke, kita makan siang dulu. Gimana Bang? Aman, gila. Para porter kita nih kuat-kuat. Oke guys, makan dulu. Makan siang ini sate. Karena lahannya nggak mendukung, jadi nggak mungkin Bang. Oke, iya karena agak miring, jadi kita kalau pakai bangku agak susah sih. Kursi. Oke, kita makan dulu guys. Sekarang 13.58. Kita udah istirahat sekitar setengah jam lebih. Kita mau mulai trek ke pos 4 dan selanjutnya camp di pos 5. Kita melipir akar lagi. Terus langsung tanjakan. Again. Sekarang kurang lebih udah setengah jam kita jalan dari pos 3 dan ini belum sampai ke pos 4. Nah, treknya masih didominasi oleh trek nanjak, tanjakan konstan, naik terus, belum ketemu yang bonus. Nah, vegetasi hutannya Latimojong ini, trek ini tuh ketutup rapat. Hutan hujan basah kali ya. Ntar gue cari di Google dah. Oke, kita lanjut ke pos 4. Mudah-mudahan tinggal setengah jam lagi. Akhirnya sampai di pos 4. PW-an. Estimasi waktu yang kita tempuh sekitar 45 menit. Gila. Kita istirahat bentar, habis itu kita lanjut ke pos 5. Biar diingat nama-namanya ini kan kalau sebelum ya, sekarang jam 3. Kita lanjut ke pos 5 untuk selanjutnya di camp. Kita akan jalan santai karena tinggal satu pos. Estimasi 1 jam sampai 1 jam setengah. Ya, sekitar sejam kita jalan. Ini katanya tanjakan terakhir sebelum pos 5. Jadi mungkin kira-kira sekitar 15 menit atau kurang dari 30 menit. Tanjakan, kita dapat landai dan masuk ke hutan lumut. Estetik banget nih. Lihat, sudah landai. Ternyata udah pos 5 guys. Jadi total kita trekking udah paling santai dari pos 4 ke pos 5 itu 1 jam 20 menit gitu. Itu udah sangat santai-santai banget ya. Dan teman-teman, inilah pos 5 Gunung Latimojong via
Desa Karangan. Pos 5. Solo Taman. Kita udah dikasih tempat nih. Mantap. Oke, beres-beres dulu ya. Hai, selamat pagi. Sekarang jam 5:30 pagi. Gue udah bangun. Jadi semalam tuh kita pada sepakat mau summit tuh bukan pagi-pagi subuh, tapi sekitar jam 7 atau jam 8 pagi. Karena kita pun mau ngekim 1 hari lagi kan di sini kan. Jadi nggak terlalu buru-buru mau summit. Nah, ini mau sarapan, situ prepare. Jam 8 baru kita naik summit. Semalam habis bangun tenda, bangun tenda, ngobrol, terus makan malam, udah gak sempat record. Oke deh, sampai ketemu di track. Menu sarapan kita pagi itu roti, keju, coklat, pisang. Ini keadaan pos 5. Menu pembuka, nasi goreng lagi disiapin. Oh, ini menu pembuka. Nasi goreng lagi disiapin ya. Jadi kita summit jam 8, setengah 8 katanya. 8. Nah, 2 jam lagi. Kita kondisi pos 5 itu seperti ini. Puncaknya ada di sana nih. Oke. Oke, sekarang kita mau jalan 8.13, 4 jam ke atas. Kita mulai start trekking. Si Bang. Udah ke puncak, Bang. Oke dulu, Bang. Trekking. Bonus cuma di awal doang, selanjutnya tanjakan. Tuh, masih di bawah. Gila, gas terus. Ini hutan lumut guys, mendekati pos 6. Mantap. Akhirnya sampai di pos 6 Perangian. Areanya cukup luas, cuman karena nggak ada sumber air kayaknya nggak cocok untuk
ngecamp. Estimasi waktu sekitar 45 menit dari pos 5. Kita istirahat sebentar, baru kita jalan ke pos 7. Menit kita istirahat. Sekarang gue mau lanjut ke pos 7. Masih belum ada bonus, nanjak terus. Tapi sebelum dan sesudah pos 6 itu ada hutan lumut, keren banget. Oke, kita lanjut. Mantap. Cakep banget. Keren. Ya, lumayan lah. Dapat landai dekat pos 7 nih. Gue tadi berambil drone di situ. Sekarang pos 7 di situ. Sekarang udah jam 10:30. Jadi kita trekking dari pos 6 itu udah sekitar 1,5 jam. Kita masih mau naik lagi di sini nih. Mata air di mana? Oh. Pos 7. Pentuanginan. Nah, sebentar. Ini bisa boleh camp di sini, ada sumber air di bawah. Oke, kita istirahat dulu sebentar. Pos 7 kita harus naik sampai di pegunungan ini nih. Tanjakan. Bing. Lihat. Itu pos 7 di bawah. Lanjut. Setelah tanjakan, kita akan dapat landai. Tapi nggak tahu nih sampai di mana landainya nih. Mudah-mudahan sih udah nggak ada yang tanjakan yang curam ya, yang pedes. Melipir kayaknya. Ini kita ketemu lapangan luas. Ada tulisan bait bumi perkemahan untuk kita. Nih kayaknya ini untuk jalur ke jalur Toraja kalau nggak salah ya. Cuma nggak tahu deh. Nah puncak itu arah sana. Kita datang dari sini. Oke, kita lanjut. Guys, puncaknya ini nih. Nih.
Mungkin kelihatan di sini dekat, tapi aktual trekkingnya mungkin 15-30 menit. Mantap, gokil. Gokil, Latimojong. Gas. Pos 8, Rantai Mario. Akhirnya puncak. Gokil. Akhirnya gue sampai juga di atap Sulawesi, Rantai Mario. Estimasi dari pos 5 sampai ke sini 4 jam. Mantap. Kali ini kita udah foto-foto, udah sarapan, sudah makan siang juga. Dan sekarang tuh sekitar 12.47. Kondisi berawan tapi nggak hujan ya. Ya mudah-mudahan sampai di bawah juga nggak hujan. Kita udah foto-foto, udah bikin video gitu kan. Cuman mungkin drone nggak terlalu banyak gue ambil karena pemandangannya kurang. Oke deh, yang penting gue udah nyampe di Rantai Mario. Hai guys, sekarang udah hari ketiga dan gue udah sampai di base camp lagi. Kemarin dari puncak ke pos 5 itu waktu tempuh 2 jam. Terus setelah sampai di pos 5 ya kita makan, terus ya istirahat. Dan tadi pagi kita start dari pos 5, gue start dari pos 5 itu jam 9 dan sekarang nyampe di base camp itu sekitar jam 12. Jadi sekitar 3 jam lah, itu udah sama istirahat sebentar doang di pos 2 sama di pos 1. Oke. Untuk Latimojong mantap. Akhir kata, terima kasih sudah menonton vlog gue dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Don't forget for like, comment, and subscribe. See you guys on the next mountain.